Terima kasih, hari ini ada dua pujian yang luar biasa, Remaja Husana dan juga KPW Wilayah Utara. Remaja Husana ini seusia saya ya, kalau zaman dulu Remaco, remaja kolot, karena sudah usia-usianya sama seperti saya. Terima kasih, persembahan pujian luar biasa, mengingatkan kita akan kebangkitan Tuhan untuk memuji Dia dan juga mengingatkan kita untuk melayani Tuhan, karena tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain daripada melayani Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya ya Allah di dalam Kristus. Hari ini kami menyiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberi kepada kami kebijaksanaan untuk mengerti dan memahami, serta Roh Kudus memimpin kami, memberikan keteguhan dan kekuatan kepada kami untuk berbuat, bertindak, dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Bersabdalah, biarlah hidup kami, hati kami, pikiran kami menjadi tanah subur bagi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu-ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang penting dan mendasar untuk kita ketahui adalah perintah yang Tuhan berikan kepada Adam Hawa ketika ditempatkan di Taman Eden. Tuhan berfirman, Allah berfirman, semua buah dari semua pohon di taman ini boleh kamu makan. Tapi tidak boleh kamu mengambil buah yang di tengah itu. Tidak boleh, jikalau engkau makan, engkau mati. Jadi yang krusial, persoalan berkelanjutan yang tidak pernah diselesaikan oleh manusia oleh karena dosa adalah maut, mati, maut. Sesudah mereka makan, Tuhan mengusir dari Taman Eden. Ini memberitahukan kepada kita bahwa mereka telah mengalami kematian secara rohani, rusak hubungannya dengan Tuhan Allah. Semula berada di Taman Eden, mereka sewaktu-waktu kapanpun bisa mengalami, menikmati kehadiran Tuhan dalam satu persekutuan yang hangat dan intim. Tapi sejak manusia memilih untuk melakukan apa yang diinginkan daripada mentaati Tuhan, maka sejak saat itu manusia jatuh dalam dosa dan maut menjadi persoalan yang tidak pernah bisa diselesaikan sendiri oleh manusia. Karena itu dalam pemberitaan tentang kematian dan dalam pemberitaan tentang kebangkitan berkenaan dengan hal kematian dan maut. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-5 kepada kita diberitahukan sesungguhnya sejak Yesus mati di atas kayu salib, kita semua tubuh dosa kita turut disalibkan, sehingga semestinya dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita semuanya. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Demikian juga kita turut disalibkan dengan Kristus, tubuh dosa kita turut disalibkan dengan Kristus, manusia lama kita turut disalibkan dengan Kristus, berarti manusia lama sudah tidak berkuasa atas kita, dosa sudah tidak berkuasa atas kita. Begitu juga ketika Kristus bangkit, kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Kebangkitan Kristus dikatakan Dia bangkit untuk selama-lamanya, hidup untuk selama-lamanya, dan maut tidak berkuasa lagi atasnya. Jadi hal yang kedua yang kita tangkap dari sini adalah kebangkitan Kristus membebaskan kita dari kuasa maut. Kematian secara rohani kita rusak hubungan dengan Allah. Tapi maut adalah kematian kekal. Hukuman yang dari Allah yang menyebabkan kita binasa dan kita akan mengalami hukuman yang abadi. Nah, ini dua hal penting sekali dan diselesaikan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena pengorbanannya di atas kayu salib berarti Ia telah menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Mati dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, lalu pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Jadi jangan sampai keliru ya, dikatakan pada hari yang ketiga, bukan sesudah 3 hari kemudian, berbeda ya. Hari ketiga itu masuk hitungannya hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Hari Minggu adalah hari ketiga. Setelah hari Jumat, hari Sabtu, hari yang ketiga hari apa? Hari Minggu. Hari yang ketiga.
bangkit pula dari antara orang mati. Tapi mosok 3 hari? Enggak, hari yang ketiga. Ingat? Dan bangkit pula pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Jadi kebangkitannya jelas mengalahkan maut, kuasa maut sudah tidak berkuasa lagi atas kita semua. Jadi dikatakan dengan jelas upah dosa adalah maut. Nah, maut ini sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi barang siapa ada di dalam Kristus tidak akan mengalami kematian abadi. Di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Tetap akan mati, manusia ditetapkan dalam Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan mati hanya 1 kali saja. Nah, nih, setelah itu kita semua dihakimi. Nah, bagi orang yang percaya kepadanya dikatakan tidak akan mati untuk selama-lamanya. Sehingga kita semua yang ada di dalam Kristus mengucap syukur kepada Allah. Sebab apa? Kematian bagi orang percaya adalah pintu gerbang menuju kepada kehidupan abadi. Pintu gerbang menuju kepada kehidupan abadi. Jadi bagi kita semua tidak akan mengalami hukuman abadi. Kita tidak mengalami maut, tetapi memang kita mati. Maut dalam pengertian hukuman kebinasan oleh karena dosa kita. Dalam Roma 6:23 bagian A, sebab upah dosa adalah maut. Kita tidak lagi mengalami maut karena maut sudah dikalahkan. Sengat maut, kekuatan maut sudah tidak ada dayanya. Oleh karena Kristus Yesus telah bangkit dari kematian, hidup untuk selama-lamanya. Nah, hal yang ketiga, kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib, tubuh dosa sudah hilang kuasanya, kita telah dilahirkan kembali. Ketika Kristus hidup, melahirkan kita kembali dalam kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru dalam pengertian kita tidak lagi hidup di bawah pimpinan kuasa dosa. Tapi kita telah mengalami hidup yang baru. Kehidupan di bawah kuasa dosa adalah kehidupan lama yang sudah diselesaikan oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan bahwa barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, pada saat kita merayakan kebangkitan Kristus, kita diingatkan bahwa dosa sudah dikalahkan, maut sudah dibinasakan, dan tidak berkuasa atas kita lagi, dan sekarang kita tidak lagi hidup untuk berbuat dosa. Kita tidak lagi hidup menuruti keinginan-keinginan kedagingan. Kita tidak lagi hidup menuruti nafsu kita, tapi kita hidup mengikuti segala sesuatu yang Allah mau atas kehidupan kita. Kita telah dikembalikan pada posisi hubungan yang telah dipulihkan dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak hidup untuk berbuat dosa, namun dosa sudah kita tinggalkan, kehidupan lama sudah kita tinggalkan, kita hidup baru di dalam Kristus. Kita hidup baru di dalam Kristus. Nah, ini catatan penting untuk kita semua. Dan bagian yang terakhir yang dibacakan tadi yaitu ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Demikianlah hendaklah kamu memandangnya, memahaminya, mengerti, dan memaknainya dengan benar bahwa kamu telah mati bagi dosa, berarti dosa sudah tidak lagi berkuasa kamu, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Kita semua hidup bagi Allah dalam Kristus. Kalau kita hidup, hidup kita sekarang adalah hidup bagi Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah hidup bagi Allah? Bagaimanakah kita hidup bagi Allah? Kalau kita di Taman Eden, ya kita tahu. Kalau di Taman Eden, kita tahu apa hidup bagi Allah.
yaitu melakukan tugas mandat yang Allah berikan. Mengelola taman itu, menikmati taman itu, memelihara taman itu. Dan sekaligus kita boleh mengelola taman itu demi dan bagi memenuhi kebutuhan kita dengan catatan jangan sampai apapun yang kita lakukan bukan yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Apapun yang kita kerjakan bukan apa yang Tuhan tidak ingin untuk kita kerjakan. Seperti jangan makan buah dari pohon yang di tengah itu. Kalau Tuhan kasih peringatan jangan ini, jangan itu, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu berarti rambu-rambu dalam perjalanan hidup kita. Jangan sekali-kali melanggarnya. Jangan sekali-kali melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah bagi kita semuanya. Kalau kita hidup bagi Allah berarti kita hidup mengikuti segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah bagi kita. Nah, bagaimana supaya kita mengerti apa yang diinginkan oleh Allah bagi kita di dalam kehidupan kita? Di dalam Roma pasal 12 ayat pertama dan kedua penting untuk kita ketahui, Tuhan ingin hidup kita menjadi ibadah yang sejati bagi Dia. Kemudian yang kedua, supaya hidup kita menjadi ibadah yang sejati bagi Allah di dalam Kristus. Yang kedua, janganlah kamu hidup menjadi serupa dengan dunia ini. Segala nilai-nilai yang dilahirkan oleh dunia, pandangan-pandangan dunia ini, filosofi-filosofi dunia ini bukan dasar kebenaran yang harus kita ikuti. Jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia ini. Umpama dunia ini mengatakan sesukses-suksesnya orang tidak ada yang lebih sukses daripada orang yang kaya, orang yang berkuasa, orang yang dapat bersenang-senang. Umpama begitu ya. Bagi kita tidak hidup mengikuti keinginan mata dan keinginan hati kita, tapi kita hidup menuruti apa yang Allah mau atas kehidupan kita. Lalu biarkanlah dirimu diperbaharui, mengalami metamorfosa dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Metamorfosa itu berubahlah, itu perubahan yang menuju kepada kesempurnaan. Perubahan yang menuju kepada kesempurnaan. Sehingga engkau tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, inilah yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita, supaya kita hidup bagi Allah. Mengerti hakikat hidup kita adalah untuk memberikan diri kita sebagai ibadah bagi Allah. Kemudian bagaimana untuk mewujudkan itu? Jangan hidup mendasarkan pada nilai-nilai duniawi. Jangan mendasarkan hidup kepada nilai-nilai manusiawi, nilai-nilai yang dilahirkan dari manusia tentang bagaimana kebahagiaan hidup ini. Tapi biarlah kita membiarkan diri selalu mengalami perubahan. Perubahan tidak terjadi oleh karena kekuatan kita untuk merubah, tetapi biarkanlah dirimu dirubah. Biarkanlah dirimu mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Pembaharuan yang dimaksud, perubahan yang dimaksud adalah metamorfosa. Biarlah dirimu mengalami metamorfosa oleh karya Allah melalui Roh Kudus di dalam atau dengan firman-Nya. Mengapa pembaharuan bisa terjadi oleh dan dengan firman-Nya? Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat kedua dan ketiga dikatakan, Tuhan sampai sekarang sekalipun kita ini sudah begitu amat sangat produktif dalam hidup kekristenan kita, tapi Tuhan belum puas atas buah yang kita hasilkan hingga detik ini. Oleh karena itu jangan ada di antara kita yang puas atas kehidupan kekristenannya, merasa sudah cukup, merasa sudah lebih daripada yang lainnya. Tuhan masih memproses kita, membersihkan dan memotongnya, supaya kita lebih banyak berbuah. Jadi kita semua harus tahu ya, sekalipun kita sudah merasa mengikuti apa yang Allah mau, kita merasa bahwa kita telah hidup bagi Allah, tetapi jangan sampai ada di antara kita yang merasa sudah cukup, sudah hebat, sudah lebih daripada yang lainnya. Sehebat-hebatnya yang kita rasa, Tuhan katakan, Tuhan pasti akan memotongnya, Tuhan masih akan membersihkannya, supaya kita lebih banyak berbuah. Jadi Tuhan tetap menginginkan semakin hari kita terus semakin menjadi produktif.
Dalam bahasa pemazmur, pada masa tuanya masih gemuk dan segar dan masih berbuah banyak. Nah, Tuhan mau begitu pada kita. Jadi jangan pernah ada di antara kita yang merasa sudah hidup bagi Allah dan puas dengan tingkatan yang telah dicapai hingga saat ini. Sehingga yang kita ungkapkan sebagai kebahagiaan dan kebanggaan kita adalah semua nostalgia. Dulu, kemarin. Tuhan masih ingin melihat ke depanmu jauh lebih baik daripada yang lalu. Ingat ya, memang kesaksian seringkali memberitahukan apa yang sudah lalu. Tapi jangan sampai kesaksian itu menjadikan kita menjadi bangga diri, merasa sudah cukup. Tuhan mau ke depan kita lebih baik lagi. Karena itu Tuhan masih memproses kita, membersihkan kita dan memotong kita supaya lebih banyak berbuah. Nah, supaya lebih banyak berbuah. Dengan singkat kata, Tuhan masih belum puas. Untuk apapun prestasi karyamu bagi Dia yang sudah engkau buat, yang sudah engkau capai, yang sudah engkau lakukan. Tuhan masih menginginkan lebih lagi. Tuhan masih menginginkan lebih lagi. Jadi orang yang betul-betul menghibahkan diri hidupnya pada Tuhan, dia tidak akan pernah merasa selesai sebelum Tuhan sendiri yang katakan, sudah cukup. Nah, selama masih ada kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini, berarti bagi kita kesempatan untuk memberi buah, untuk menghasilkan buah karya bagi hormat, puji, dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Tuhan memprosesnya kita. Biarkanlah dirimu selalu diproses oleh Tuhan menuju kepada kesempurnaan. Biarlah metamorfosa secara batiniah, secara rohani, secara pikiran selalu terjadi dalam diri kita. Sehingga selalu terjadi perubahan menuju kepada kesempurnaan. Sehingga kita benar-benar mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dengan cara demikian kita berada pada tempat hidup bagi Allah. Karena hidup bagi Allah berarti hidup mengikuti segala sesuatunya didasarkan apa yang Allah kehendaki. Nah, itu bisa terjadi jikalau kita membiarkan diri mengalami metamorfosa yang diproses oleh Allah melalui firman-Nya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 3 ditegaskan, kamu memang telah menjadi bersih oleh firman Kristus. Jadi jelas sekali ya, firman Kristus, firman Allah, firman itu dinyatakan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian supaya kita semakin hari semakin suci, semakin hari semakin kudus, tiada cacat dan celah dalam kehidupan kita oleh firman Kristus. Oleh firman Kristus. Jadi mustahil terjadi perubahan dari hari ke hari menuju kepada kesempurnaan di dalam diri kita tanpa firman-Nya, tanpa kebenaran firman-Nya. Kalau kita ingin hidup bagi Allah, biarkanlah dirimu diperbaharui dari hari ke hari oleh firman Tuhan, sehingga kita benar-benar tahu apa yang baik, yang diperkenan oleh Allah, dan yang sempurna. Sehingga di dalam 2 Timotius pasal 3 itu 17, dengan demikian sebagai manusia kepunyaan Allah, engkau diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Inginnya begitu. Jadi implementasi nyatanya pikiran kita, sikap kita, perbuatan kita dalam segala bidang, dalam segala segi itu baik adanya. Kalau kita selalu membiarkan diri mengalami metamorfosa oleh Allah melalui firman-Nya. Kalau kita membiarkan diri diperbarui dari hari ke hari oleh Allah melalui firman-Nya, maka kita, pikiran kita, hati kita, perilaku kita akan selalu dinyatakan oleh Tuhan right, benar, tepat. Begitu dalam 2 Timotius pasal 3 yang ke-17. Tapi tanpa firman Tuhan, mustahil kita bisa hidup berkenan kepada Allah, hidup seperti yang Allah mau. Tidak akan mungkin bisa. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan mau begitu? Karena Dia menempatkan kita di dalam dunia ini supaya kita memberi dampak yang kuat terhadap sekitar kita.
yaitu oleh hidupmu, cara hidupmu, praktek hidupmu, pikiranmu, sikapmu. Setiap orang yang ada di sekitarmu diberkati, dipengaruhi secara positif, dibangkitkan kegairahan dan motivasinya untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga oleh perbuatanmu yang baik nama Bapa dipermuliakan. Hidup bagi Allah adalah hidup yang berdampak terhadap semua orang, sehingga setiap orang merasa diberkati oleh kita dimanapun kita berada, hingga oleh kehidupan dan kehadiran kita, nama Tuhan dipermuliakan. Teman kita, sahabat kita, keluarga kita, anak kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita memuji Tuhan oleh karena kehidupan kita. Sudahkah itu terjadi pada kita? Bahwa oleh hidupmu yang berdampak itu menjadi sebab orang lain mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar hidup bagi Allah, maka kehidupan kita pasti akan berdampak dan menjadi sebab orang lain mengucap syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kebangkitan-Mu telah mereposisi hidup kami. Dari kehidupan lama kepada kehidupan baru. Dari kehidupan di bawah kuasa dosa, menjadi kehidupan di bawah pimpinan kuasa penyertaan Roh Kudus. Dari hidup berdasarkan keinginan dan nafsu kami, menjadi hidup didasarkan kepada kebenaran firman-Mu. Dari hidup yang berdampak negatif, buruk, dan membuat orang lain mungkin bersungut-sungut dan mengecamnya, menjadi satu kehidupan yang membuat orang lain mengucap syukur kepada Engkau. Biarlah hal itulah yang terjadi pada setiap anak-anak-Mu, karena mereka mengerti bagaimana hidup bagi Tuhan itu berdampak guna terhadap lingkungan sekitar.